Setelah menjual saham GJTL, Pak Lo Keng Hong, orang yang dijuluki sebagai Warren Buffett di Indonesia, akhirnya kembali menambah kepemilikan saham GJTL tanggal 28 November tahun 2023 kemarin. Rilisnya berita ini langsung direspon pasar dengan harga sahamnya yang naik auto reject atas sebesar 25% dalam waktu 1 hari aja, yaitu tanggal 4 Desember tahun 2023 lalu. Nah, kalau kita lihat data keterbukaan informasi dari bursa, Pak Lo Keng Hong ini sempat mengoleksi saham GJTL di harga Rp650 per lembar sahamnya nih, di awal tahun 2021 lalu. Kemudian beliau sempat menjual nih di harga Rp1.300 per lembar saham di bulan Juli kemarin, dan akhirnya membeli kembali saham GJTL ini di harga Rp888 tanggal 28 November kemarin. Emangnya seberapa menarik sih saham GJTL ini? Masih layak invest kah? Yuk tonton video ini terus sampai selesai. Halo dan selamat datang kembali di channel saya Jonathan Tamrin. Buat teman-teman yang baru pertama kali nonton, di channel ini saya sharing hal-hal seputar saham dari sudut pandang fundamental. Ada analisa saham, ada mindset investasi, dan ada update berita terkini. Jadi buat teman-teman investor, boleh banget nih, diklik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan update-update video berikutnya. Di video kali ini, saya mau sharing hasil analisa fundamental dan valuasi saham GJTL di update kuartal 3 tahun 2023. Gimana update fundamental terbarunya dan kira-kira target kenaikan harganya sampai berapa nih? Yuk langsung kita lihat aja pembahasannya. Oke, sekarang kita langsung aja bedah kondisi fundamental dan valuasi GJTL. Nah, buat analisanya saya akan gunakan file RDV ya. Sebelumnya saya mau info dulu nih, kalau sekarang RDV sudah ada versi barunya yang jauh lebih lengkap, tampilan lebih menarik, dan lebih mudah digunakan ya. Nah, versi barunya adalah RDV Plus ini. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, RDV merupakan singkatan dari Rekap Data Fundamental Emiten. File ini merupakan file Excel yang saya buat sendiri untuk memudahkan saya menganalisa saham tentunya. Berisi rekap data fundamental inti lengkap semua emiten termasuk saham IPO dalam waktu 10 tahun terakhir. Oh ya, just info, RDV Plus ini sudah mulai bisa dipesan ya. Sudah ada 790-an lebih emiten yang direkap buat data kuartal 3 tahun 2023-nya. Nah, buat teman-teman yang mungkin tertarik, buat detailnya nanti bisa cek di belakang. Sekarang kita mau pakai buat analisa saham GJTL dulu. Nah, buat mulai analisanya, kita tinggal ganti aja kode saham yang di sini nih, dengan kode saham yang mau kita analisa. Ini kita mau analisa GJTL, jadi kita ganti GJTL ya. Nah, setelah di enter, maka langsung muncul nih semua data fundamental penting dalam bentuk tren 10 tahun terakhir ya. Sini contohnya ada penjualan, ada versi yang di tahun 2023 last quarter-nya ya, yaitu kuartal 3 tahun 2023. Dan ada juga versi yang data disetahunkannya ya, atau annualized. Dan semua angka-angka di sini sudah dalam miliar rupiah. Jadi kita gampang kalau kita mau compare dengan angka-angka di tahun-tahun sebelumnya. Nah, sekarang kita akan bahas GJTL. Kita lihat dulu nih, kode sahamnya GJTL, nama perusahaan Gajah Tunggal Tbk, kapitalisasi pasar dalam bentuk miliar yaitu di 3,4 triliun rupiah ya, per video dibuat di tanggal 9 Desember tahun 2023. Nah, untuk sektornya GJTL masuk ke dalam IDX Cyclic ya. Lalu kemudian untuk subsektornya dia masuk tires ya, atau ban, karena kita tahu GJTL ini menjual ban ya, ban kendaraan bermotor. Dan untuk tahun IPO sendiri, kalau kita lihat sejak tahun 1990 nih, jadi lumayan lama juga ya. Sudah kurang lebih ada 33 tahun nih, melantai di bursa kita. Dan untuk update harga sahamnya ada di Rp1.000 per lembar saham. Nah, dengan angka harga saham sekarang di Rp1.000 aja, berarti Pak Lo Keng Hong aja udah cuan 10% lebih ya, dari pembeliannya kemarin di tanggal 27 November. Oke, kita akan coba mulai ya, analisa fundamental GJTL. Kita masuk ke laporan keuangan yang pertama, yaitu laporan laba rugi. Kita lihat dari sisi penjualan sales atau revenue. Nah, di sini kalau kita lihat cukup menarik ya. Selama 10 tahun terakhir, trennya itu cenderung untuk meningkat nih dari tahun ke tahun. Tapi untuk tahun 2023, kalau kita coba setahunkan ya, ada potensi sedikit turun nih. Dari 17,1 triliun ke 16,7 triliun rupiah ya di akhir tahun. Nah, penurunan ini kalau dipresentasekan itu kurang lebih minus 2,3% ya dari kinerja tahun 2022 kemarin. Dan dengan angka CAGR di sini 2,8%, yang berarti pertumbuhan dari tahun 2014 sampai tahun 2023 ini kalau dipukul rata, setiap tahun itu naik 2,8%. Nah, sekilas kalau kita lihat dari sisi data penjualan sales atau revenue ini agak kurang menarik ya, karena ada penurunan sedikit nih. Tapi saya bisa cukup yakin nanti di akhir tahun 2023 ya, atau data kuartal 4-nya itu malah bisa berkemungkinan untuk all time high nih. Nah, kenapa begitu? Nanti akan saya jelaskan analisanya di bawah ya, untuk versi saya. Nah, jadi sekilas dari sisi sales atau revenue masih cukup menarik ya, karena berpotensi untuk kembali all time high di tahun 2023 ini. Nah, lanjut sekarang kita akan coba lihat dari sisi data laba kotor ya, atau gross profit perusahaan. Nah, kalau kita lihat selama 10 tahun terakhir juga menarik ya, di tahun 2023 ini juga berpotensi untuk mencapai all time high nih untuk laba kotor perusahaan. Mencapai 3,4 triliun rupiah, sedangkan di tahun 2022 hanya 2,3 triliun rupiah nih.
Bahkan tahun ini itu berpotensi lebih bagus dibanding tahun 2016 ya, all time high-nya sebelumnya, yaitu di 3,1 triliun rupiah. Yang berarti, kalau kita coba bandingkan dengan kinerja tahun 2022, ada peningkatan kinerja sebesar 46,24% nih, dan dengan angka CAGR di 3,8%. Nah, jadi sekilas dari sisi laporan laba rugi untuk penjualan dan laba kotor masih menarik ya buat GCTL ini. Sekarang kita akan coba lanjut ke bagian laba operasi nih. Nah, untuk laba operasi atau operating profit, kita juga bisa lihat di tahun 2023 ini juga berpotensi untuk mencapai all-time high-nya di 1,8 triliun rupiah. Nah, angka ini meningkat sangat signifikan ya dibandingkan dengan kinerja tahun 2022-nya yang cuma 735 miliar aja. Nah, bahkan kita nggak usah ngomong versi disetaunkannya ya, versi kuartalannya aja di update yang terakhir itu sudah lebih tinggi nih kinerjanya, hampir 2 kali lipat dibandingkan dengan kinerja tahun 2022. Nah, jadi memang nggak salah sampai sejauh ini untuk GCTL masih sangat menarik ya, karena growth-nya ini kenceng banget, sampai 3 digit bahkan. Nah, lanjut tentunya kita perlu lihat juga data yang paling menarik ya buat investor, kita pasti akan lihat dari data laba bersih atau net profit-nya. Nah, di sini kita bisa lihat angkanya lebih menarik lagi nih, di mana di tahun 2022 ternyata GCTL mencatatkan kerugian ya, mencapai 181 miliar rupiah. Tapi di tahun 2023, sampai update kuartal 3-nya aja sudah mencapai 699 miliar. Apalagi kalau versi distaunkan, itu bisa all time high ya, mencapai hampir 1 triliun nih, atau memiliki kenaikan sebesar 614% dibandingkan dengan kinerja tahun 2022 kemarin. Nah, sekilas kalau kita lihat dari laporan laba rugi perusahaan, memang bisa dijustifikasi ya kenaikan harga saham GCTL yang cukup signifikan nih dibanding dengan tahun 2022 kemarin. Oke, jadi kita bisa lihat ya, untuk dari sisi sampai net profit masih sangat menarik banget buat GCTL. Sekarang kita lihat dari sisi beban bunga keuangannya. Nah, sini kita bisa lihat ya, sempat mencapai tertingginya beban keuangan di tahun 2018 yang mencapai 883 miliar, tapi semakin lama semakin turun nih, di update kuartal 3 terakhir hanya 517 miliar rupiah. Dan ini merupakan hal yang bagus ya. Nah, kenapa bagus? Karena semakin kecil angka beban bunga ini menunjukkan adanya pinjaman bank yang semakin kecil juga ya. Jadi beban bunga dari pinjaman bank itu nggak terlalu menggerus laba bersih perusahaan. Kita harapannya di sini semakin lama semakin turun. Dan nyatanya untuk GCTL ini juga berhasil semakin lama semakin turun ya. Akan lebih baik lagi kalau nanti di tahun 2023 bisa tetap stay nih, angkanya di kisaran 500 miliar atau bahkan lebih rendah lagi. Nah, lanjut sekarang kita akan coba lihat tren EPS-nya ya, atau earning per share setiap kuartalnya. Nah, sini data yang menarik banget, karena dengan data ini kita bisa menganalisa tren nih. Kira-kira di kuartal mana perusahaan mencetak keuntungan yang lebih banyak, dan di kuartal mana biasanya perusahaan cukup sulit nih untuk mendapatkan keuntungan. Nah, di sini kita bisa coba lihat ya, kalau kita coba untuk tarik pola dari kinerja dari 4 tahun terakhir ya, kalau kita bandingkan antara kuartal 3 dan kuartal 4, ternyata angka kuartal 4 itu selalu lebih baik nih dibandingkan dengan angka kuartal 3-nya. Di sini tahun 2020 angka kuartal 3 cuma 10, tapi untuk kuartal 4 dia lebih tinggi jauh ya, 122. Di tahun 2021 juga gitu ya. Yang kuartal 3-nya itu sini negatif, di kuartal 4-nya positif, lebih tinggi. Lalu kemudian di tahun 2022 juga kita perhatikan ya, angkanya juga kurang lebih begitu. Kuartal 3-nya negatif, kuartal 4-nya meskipun negatif, tapi lebih baik nih dibandingkan dengan kuartal 3-nya. Nah, dengan melihat pola seperti ini, maka jadi menarik ya. Nanti di kuartal 4 tahun 2023 sih harusnya kemungkinan akan lebih baik juga nih dibandingkan dengan kuartal 3. Nah, kalau boleh saya analisa singkat ya, kira-kira alasannya kenapa sih kok kuartal 4 bisa lebih tinggi nih dibandingkan dengan kuartal 3? Menurut saya pribadi, di kuartal 4 ini kan ada bulan Desember, di mana ada perayaan Natal dan Tahun Baru. Nah, perayaan-perayaan ini tentunya akan memberikan libur yang lumayan panjang ya buat para pekerja dan menyebabkan banyaknya masyarakat yang kembali pulang kampung mungkin atau bepergian menggunakan kendaraan baik roda 2 maupun roda 4. Nah, dengan tingginya aktivitas masyarakat di luar rumah, maka akan memperbesar kemungkinan masyarakat membeli atau mengganti ban mereka ya dengan ban yang baru. Ya, salah satunya bisa membeli dari ban merek GCTL ini. Nah, hal itu sih yang mungkin ya analisa singkat yang menurut saya menjadi alasan nih kenapa kuartal 4 bisa kinerjanya lebih bagus dibandingkan dengan kuartal 3. Nah, makanya bisa dibilang saya cukup optimis juga kalau nanti angka penjualan ya di tahun 2023 ya penutupan nih annualized bisa jadi lebih tinggi nih dibandingkan dengan tahun 2023. Karena memang untuk GCTL ini populer ya pembelian ban itu gede di akhir tahun ya atau di kuartal 4. Nah, oke, tadi kita udah lihat dari sisi laporan laba rugi ya, cukup menarik juga buat GCTL ini. Sekarang kita akan coba lihat ke laporan yang selanjutnya, yaitu laporan neraca perusahaan. Nah, laporan neraca kita tinggal klik aja di sini. Nah, kita bisa lihat ya untuk laporan neraca ada 3 komponen, ada aset, lalu kemudian di bawah ada hutang ya atau liabilitas, dan yang terakhir ada ekuitas atau modal. Nah, sekarang kita akan coba lihat dari sisi aset perusahaan dulu nih selama 10 tahun terakhir. Nah, selama 10 tahun terakhir, ternyata CAGR-nya cukup positif ya, meskipun kecil nih angkanya 1,73 doang. Tapi di tahun 2023, kalau kita bandingkan dengan tahun 2022, ternyata ada penurunan kinerja ya, sebesar minus 1,05%. Dari 19 triliun turun ke 18,8 triliun untuk sisi aset perusahaan. Nah, apakah ini merupakan hal yang buruk karena angkanya berkurang? Menurut saya belum tentu ya. Kita mesti cek lebih lanjut lagi nih. Apakah penurunan aset ini dikarenakan hutangnya yang turun?
atau dari modalnya yang turun. Nah, karena kita tentunya berharap ya untuk hutangnya turun tapi modalnya naik. Tapi ntar kita coba buktikan ya untuk GJTL ini. Nah, untuk aset minus 1%, kita akan lihat pecahannya ya. Ada aset lancar minus 2% nih di tahun terakhir. Lalu kemudian untuk aset tidak lancarnya minus 0,13%. Nah, sekarang kita lihat dari sisi hutangnya ya. Nah, hutangnya ternyata turun lebih gede nih, sebesar minus 7%. Dari yang awalnya 11,7 triliun turun jadi 10,9 triliun rupiah. Pernah tertinggi di tahun 2018 ya, mencapai 13,8, berarti semakin kesini semakin baik nih, hutangnya semakin mengecil. Nah, sini kita juga bisa lihat pecahannya ya, untuk hutang jangka pendeknya minus 10% bahkan di sini, dan untuk hutang jangka panjangnya minus 4,25%. Jadi bagus ya, untuk dari sisi hutang ada penurunan angka di sini. Nah, sekarang kita akan lihat dari sisi modal ya, atau ekuitas. Di sini kita bisa lihat ternyata untuk ekuitas atau modal perusahaan itu bertumbuh nih, sebesar 8,77%. Dari 7,2 triliun naik ke 7,8 triliun rupiah. Dan selama 10 tahun terakhir, angka di tahun 2023 ini merupakan angka yang tertinggi nih dari modal perusahaan. Nah, jadi memang sekilas kita lihat bagus banget ya. Meskipun asetnya itu berkurang, ternyata didominasi oleh pengurangan hutang, tapi modalnya tetap bertambah. Jadi nggak ada masalah sama sekali buat sisi neracanya GJTL. Nah, sekarang kita coba lanjut ya. Kita lihat dari sisi kas perusahaan. Nah, kas perusahaan selama 10 tahun terakhir di tahun 2023 mengalami penurunan nih sebesar 23,35%. Dan meskipun turunnya cukup dalam, tapi angka 679 miliar ini itu kurang lebih masih sama lah dengan kinerja seperti tahun 2018 dan tahun 2019. Jadi menurut saya nggak ada masalah. Karena toh kalau kas kebanyakan ditimbun juga nggak bagus ya, mendingan diputar jadi duit lagi. Nah, kita lanjut ke bagian total piutang lancar. Nah, di sini kalau kita lihat trennya selama 10 tahun terakhir cukup menarik ya. Di angka tahun 2023 yang merupakan yang tertinggi di 3,9 triliun atau mengalami peningkatan sebesar 11,02%. Angka di tahun 2023 ini merupakan yang tertinggi ya di 3,9 triliun rupiah atau meningkat 11,02%. Nah, naiknya angka piutang ini merupakan hal yang bagus ya, karena kalau piutang itu angkanya naik, itu berarti menandakan salah satunya pembelinya itu makin banyak ya, yang membeli bannya GJTL dengan cara kredit. Nah, jadi untuk angka piutang ini semakin tinggi semakin bagus. Yang penting jangan sampai yang utang itu nggak bisa bayar ya, atau jadi hutang tidak tertagih nih oleh GJTL. Nah, lanjut kita ke poin selanjutnya ya, yaitu kita coba lihat data persediaan lancarnya. Nah, persediaan lancarnya di tahun 2023 ternyata mengalami penurunan ya, minus 14,14%. Untuk posisi tahun 2023 ini nggak paling bawah banget, tapi nggak all time high juga ya, dan ini juga merupakan hal yang bagus nih. Karena kalau angka persediaan ini terlalu kecil, bisa jadi ada pembeli tapi nggak ada barangnya. Tapi sebaliknya, kalau angka persediaannya terlalu besar, berarti pembelinya sedikit tapi barangnya nyetok kebanyakan, nggak bisa keluar. Jadi yang penting sih untuk persediaan ini jangan terlalu tinggi, jangan terlalu rendah. Dan menurut saya untuk update kuartal 3 tahun 2023 masih cukup oke nih buat GJTL dari sisi persediaan lancarnya. Nah, lanjut kita sekarang coba lihat nilai buku ya per lembar sahamnya. Ini juga masih sangat menarik banget karena setiap tahun itu trennya masih meningkat nih. Di tahun 2023 terakhir angkanya all time high atau naik 8,87%. Nah, biasanya nih kalau kenaikan nilai buku per lembar saham ini tidak dibarengi dengan kenaikan harga sahamnya, itu menyebabkan harga sahamnya semakin under value. Jadi bagus nih kalau nilai BVPS ini naik terus angkanya. Nah, sekarang kita coba lanjut lagi ya ke data soal dividen nih. Nah, ternyata untuk GJTL sendiri tergolong yang nggak rutin bagi dividen ya. Terakhir bagi dividen itu ditutup buku tahun 2020, yaitu dibagikan di tahun 2021 dengan nominal Rp10 per lembar sahamnya. Nah, kalau lihat angka begini, berarti kurang lebih GJTL ini nggak cocok ya buat teman-teman yang mungkin dividen hunter atau ngarapin dividennya. Nah, oke, kita udah lihat ya kondisi neraca GJTL masih menarik ya. Sampai saat ini trennya masih meningkat terus dengan tren hutang yang semakin turun. Sekarang kita akan coba lihat ke laporan keuangan yang selanjutnya, yaitu laporan arus kas. Nah, untuk laporan arus kas, seperti yang kita tahu ada 3 komponen ya. Ada yang arus kas dari aktivitas operasi, ada yang dari aktivitas investasi, dan ada dari aktivitas pendanaan. Nah, sekarang kita akan coba lihat dari aktivitas operasi dulu. Kita bisa lihat tren selama 10 tahun terakhir angkanya positif terus ya. Dan ini merupakan hal yang bagus nih. Nah, kenapa bagus? Karena kalau angka arus kas dari aktivitas operasi ini angkanya positif, itu menandakan ada duit lebih banyak masuk nih dibandingkan yang keluar di tahun tersebut. Nah, kita sebagai pemilik bisnis kan tentu pengennya kan duit lebih banyak masuk ya ke perusahaan kita dibandingkan yang keluar. Oke, jadi untuk CFO-nya GJTL ya, kalau kita lihat trennya selama 10 tahun tergolong ideal ya, karena angkanya positif terus, nggak negatif. Sekarang kita lanjut ke bagian yang kedua, yaitu arus kas dari aktivitas investasi. Kita bisa lihat selama 10 tahun terakhir angkanya negatif terus nih, dan ini juga merupakan hal yang bagus. Kenapa? Karena kalau angkanya negatif, itu menunjukkan adanya duit yang keluar nih buat aktivitas investasi. Dan seperti yang kita tahu, tujuan dari investasi itu kan baik ya, memberikan keuntungan buat perusahaan di masa depan. Jadi untuk CFI-nya GJTL tergolong ideal juga nih, selama 10 tahun terakhir angkanya negatif terus, nggak ada masalah. Sekarang kita lanjut ke bagian yang ketiga ya, untuk arus kas dari aktivitas pendanaan. Nah, ini mulai ada variasinya ya, kadang positif, kadang negatif. Dan untuk angka di CFF ini, kita harapannya adalah angkanya negatif ya. Kenapa?
Karena kalau angkanya negatif, itu menunjukkan ada duit yang keluar nih buat aktivitas pelunasan hutang dibandingkan dengan nambahin hutang. Atau selain pelunasan hutang, angka yang negatifnya cukup gede itu biasanya menandakan juga adanya aktivitas pembagian dividen nih. Nah, buat tahun 2023 ini cukup bagus ya, ada aktivitas pelunasan hutang di tahun ini yang lumayan gede. Oke, jadi kita udah lihat ya, untuk arus kas juga nggak ada masalah ya buat GJTL sampai update kuartal 3 tahun 2023 ini. Sekarang kita akan coba evaluasi bagaimana dengan rasio keuangan perusahaan. Nah, buat rasio keuangan, kita pertama lihat dulu dari sisi profitability margin ya. Nah, ini merupakan hal yang menarik nih, selama setahun kemarin adanya peningkatan kinerja ya. Untuk gross profit marginnya naik jadi 21%, laba usahanya jadi 11%, dan laba bersihnya net profit marginnya naik jadi 6% nih, dari yang sebelumnya minus. Nah, meskipun angka 21% ini belum sampai all time high ya, seperti tahun 2016, tapi udah lebih bagus ya dibandingkan dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6 tahun lalu. Dan apalagi untuk bottom line ya, di sini untuk net profit margin kita bisa lihat angka 6% ini merupakan all time high nih dari 10 tahun kemarin. Nah, jadi dari sisi profitability margin juga masih menarik ya, trennya ini lagi meningkat-meningkatnya di tahun 2023 ini. Bagaimana dengan angka ROE-nya, Return on Equity? Nah, kita bisa lihat ya, tren selama 10 tahun terakhir ternyata di tahun 2023 juga angkanya all time high nih, di 11,8%, sedangkan tertinggi sebelumnya itu di tahun 2016 hanya di 10,7% aja. Nah, jadi memang kalau kita bandingkan dengan average 10 tahunan ya, cuma di 2,9%, angka di tahun 2023 ini memang jauh lebih superior ya. Jadi memang ada peningkatan kinerja yang cukup signifikan sekali buat GJTL. Nah, lanjut bagaimana dengan rasio hutang ya? Rasio hutang terhadap modal, Debt to Equity Ratio. Nah, selama 10 tahun terakhir, trennya kita bisa lihat ternyata pernah mencapai angka tertingginya di tahun 2018 ya. Angkanya mencapai 2,35, jadi hutangnya tinggi banget di sini. Tapi berangsur-angsur mulai turun nih. Hingga di update kuartal 3 tahun 2023, angkanya tersisa tinggal 1,39. Nah, karena angkanya semakin turun, berarti kemungkinan buat gagal bayar atau bangkrut GJTL ini semakin lama semakin kecil ya. Meskipun memang menurut saya sih paling baik kalau angkanya ini sampai di bawah 1. Oke, jadi untuk rasio DER GJTL nggak ada masalah ya, makin kesini makin bagus. Sekarang kita akan coba lihat dari rasio selanjutnya, yaitu cash ratio, atau rasio uang kas dibagi dengan liabilitas lancar perusahaan. Nah, sini angkanya semakin lama semakin kecil ya. Sebenarnya untuk cash ratio ini, kita harapannya semakin lama semakin tinggi nih. Karena kalau angka cash ratio ini semakin tinggi, itu menunjukkan ada duit kas yang cukup banyak nih buat lunasin hutang jangka pendeknya. Sekarang angkanya 0,14, sempat rendahnya banget ya di 0,12, jadi menurut saya untuk angka 0,14 ini masih cukup manageable. Meskipun memang menurut saya akan lebih baik kalau angkanya lebih tinggi lagi ya. Kalau bisa malah sampai kayak tahun 2014 nih, di 0,3, jadi lebih aman. Oke, tapi masih no problem ya, karena masih belum sampai terendah banget, masih di atas dari 0,12. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian current ratio ya, atau angka aset lancar perusahaan dibagi dengan liabilitas jangka pendek perusahaan. Nah, sini angkanya bagus ya, sudah di atas 1 semua, berarti cukup aman. Potensi gagal bayar rendah buat GJTL ini. Nah, kita lanjut lagi ya ke rasio selanjutnya, yaitu quick ratio, yaitu aset lancar dikurangi persediaan dibagi dengan liabilitas jangka pendek perusahaan. Nah, sini juga angkanya masih cakep ya, di atas 1, juga menandakan kalau kemungkinan gagal bayar atau bangkrut masih rendah banget buat GJTL. Nah, lanjut ke rasio selanjutnya ya, untuk interest coverage ratio, kita bisa lihat ya, angka coverage untuk hutang berbunganya, semakin lama di sini semakin tinggi ya, semakin bagus, berarti hutang bunganya semakin rendah. Jadi kemungkinan buat GJTL bangkrut gara-gara gagal bayar bunga bank, itu sangat kecil sekali di sini. Angkanya sudah jauh di atas 1 ya, di 2,67. Nah, sekarang kita lihat dari sisi rasio dividen yield-nya ya, selama 10 tahun terakhir, sama kayak tadi ya, tutup tahun 2021 dan tahun 2022 tidak bagi dividen. Terakhir tutup buku tahun 2020 dia bagi dividen dengan yield sebesar 1,5% aja. Jadi memang nggak cocok banget buat teman-teman yang ngincer dividen nih di saham GJTL. Oke, sekilas tadi kita udah lihat ya kondisi fundamental perusahaan ya, dari sisi laporan laba rugi, neraca dan arus kas masih menarik banget, trennya masih meningkat. Untuk rasio-rasio juga nggak bisa dikatakan jelek ya, untuk hutangnya juga masih manageable banget. Apalagi di update kuartal 3 tahun 2023 ini untuk ROE dan net profit marginnya itu sudah all time high ya, dibandingkan dengan kinerja 10 tahun terakhir, jadi masih menarik banget. Nah, kalau memang semenarik ini, maka pertanyaan selanjutnya adalah soal valuasi ya. Apakah harga saham GJTL saat ini tergolong undervalue ya, murah, harga wajar, atau udah kemahalan nih, overvalue? Nah, buat jawab pertanyaan itu, kita perlu lihat rasio valuasi. Nah, rasio valuasi juga ada di sini ya. Kita pindah aja ke rasio valuasi di atas ini. Nah, rasio valuasi kita klik di sini. Nah, sekarang kita akan lihat ya valuasi dari GJTL. Murah, mahal, atau fair value. Kita masuk ke rasio yang pertama ya, rasio yang umum, yaitu price to book value. Kita bisa lihat trennya ya, selama 10 tahun terakhir angkanya sekarang di 0,44. Sempat terendahnya di tahun 2022 ya, hanya di 0,27. Dan cara baca PBV ini, semakin angkanya kecil itu semakin murah ya, atau undervalue.
Angka wajarnya itu PBV di angka 1. Jadi bisa dikatakan kalau semakin di bawah 1 semakin murah, semakin di atas 1 semakin mahal. Nah, di data RDV ini saya sediakan dua strategi buat perhitungan ya. Ada yang strateginya menggunakan rata-rata data 5 tahunan terakhir, atau ada data strategi kedua ya, yang menggunakan PBV fair ya secara umum, yaitu di angka 1. Nah, sini kita coba lihat ya, untuk angka terakhir di 0,44, average 5 tahun terakhirnya ada di 0,34 nih. Atau angka sekarang ini sudah lebih tinggi nih dibandingkan dengan average 5 tahunannya. Yang berarti kalau angka 0,44 ini balik nih ke angka 0,34, ada potensi turun harga sahamnya ya sebesar minus 23%. Dengan target harga jualnya di Rp770, sedangkan harga saham saat ini di Rp1.000. Itu kalau pakai metode yang rata-rata 5 tahunan ya, tergolong slightly overvalue. Tapi menurut saya, buat GJTL kita lebih cocok pakai strategi yang kedua nih, yaitu membandingkan dengan PBV fair-nya di angka 1. Kenapa? Karena dari sisi kinerja keuangan juga lagi meningkat ya, sentimennya lagi positif juga. Jadi idealnya saham yang murah ini akan kembali ke harga wajar. Nah, kalau misalnya angka 0,44 ini balik ke harga wajar di angka 1 ya, berarti saat ini harganya sedang terdiskon 55,7% nih, dengan potensi kenaikan sebesar 125,9%. Kalau angka 0,44 ini balik ke angka 1 ya, berarti target harga jualnya ada di 2.259, yang berarti tergolong undervalue. Nah, menurut saya sih angka atau strategi kedua ini yang dipakai Pak Loh Keng Hong ya. Beliau mencari saham dengan angka PBV murah ya, lalu kemudian diproyeksikan kalau misalnya balik ke 1, ditambah dengan kinerjanya yang semakin membaik. Nah, jadi menurut rasio PBV ini masih menarik banget ya buat GJTL di koleksi, apalagi prospek kedepannya masih menarik banget, dengan target harga jual di kisaran 2.200-an per lembar sahamnya. Nah, itu baru satu rasio valuasi ya, kita coba bandingkan dengan rasio valuasi yang lain. Nah, rasio valuasi yang kedua ada rasio PI rasio ya. Kita bisa lihat angka terakhirnya itu di 3,74. Untuk rata-ratanya selama 5 tahun terakhir di 6,9 aja nih. Yang berarti kalau angka 3,74 ini balik ya ke angka 6,9 ini, berarti ada potensi naik sebesar 84%. Atau target jualan ini Rp1.800 per lembar sahamnya. Yang berarti untuk PI rasio ini mengatakan undervalue ya untuk GJTL saat ini. Nah, dengan strategi rata-rata ya, balik ke angka 6 aja udah undervalue, apalagi kalau misalnya balik ke angka wajar, PI rasio di angka 10. Lebih undervalue lagi ya, dengan potensi gain sebesar 167%. Target jualnya di 2.676 kalau menurut rasio valuasi PI rasio. Nah, itu dua metrik valuasi ya. Kita lanjut ke metrik valuasi yang selanjutnya, yaitu price to earning growth ratio ya, atau rasio PEG. Nah, untuk rasio PEG ini menurut saya belum cocok ya buat pakai GJTL. Kenapa? Karena di sini kan ada earning growth. Sedangkan untuk update kinerja kuartal 3 tahun 2023-nya, tadi kan ada potensi sedikit penurunan ya buat di analyze, jadi angkanya negatif di sini. Jadi menurut saya nggak cocok buat pakai PEG saham GJTL. Nah, lanjut ya ke rasio selanjutnya, ada PCFR ya, price to cash flow ratio. Nah, menurut saya untuk rasio PCFR ini bisa digunakan buat GJTL. Kenapa? Karena untuk cash flow-nya tadi kita bisa lihat konsisten positif ya selama 10 tahun terakhir. Nah, kalau pakai strategi rata-rata 5 tahun, maka tergolong fair value ya, dengan ada potensi penurunan sebesar 9%. Nah, tapi kalau kita mau pakai angka asumsi fair ya, dengan PCFR di angka 8, maka angka 3,69 ini berpotensi untuk mengalami kenaikan sebesar 117% nih, dengan target harga jual di Rp2.100 yang tergolong undervalue. Nah, ini kita udah lihat ya beberapa rasio valuasi. Ada satu rasio valuasi terakhir yang biasa sering saya gunakan juga, yaitu pakai EPS growth. Nah, EPS growth ini kita pakai asumsi inflasi 10 tahun ke depan 50% dan asumsi EPS growth-nya 4% aja. Nah, setelah dihitung ternyata punya potensi gain sebesar 293% ya, atau tergolong undervalue nih, dengan target harga jual di Rp3.929 per lembar sahamnya. Nah, dari beberapa rasio valuasi kita bisa lihat ya, range target harga jualnya di kisaran 2.000 sampai 3.900 ini. Menurut saya, buat yang angka 3.900 ini tergolong terlalu optimis ya. Nah, mungkin untuk target pribadi ya, buat teman-teman yang mungkin mau koleksi untuk saham GJTL bisa di angka kisaran 2.000-an nih. Atau seenggaknya 1.500 itu masih aman banget buat mungkin tercapai. Nah, kalau ke angka 1.500 aja, dari harga 1.000 ke 1.500 kan berarti ada peningkatan sebesar 50% ya. Dan tentunya potensi kenaikan ini dengan catatan ya, kinerja keuangannya tetap harus bertumbuh nih ke tahun-tahun selanjutnya. Dan untuk periode holdingnya, menurut saya itu di kisaran 1-2 tahun untuk bisa mencapai angka tersebut. Masih sangat bagus banget ya, sebuah investasi yang bisa menghasilkan return 50% dalam waktu 2 tahun. Menurut saya masih masuk dalam kategori good investment. Tapi tentunya kembali lagi seperti biasa ya, saya disclaimer dulu. Tujuan dari pembuatan video kali ini bukan untuk memberikan rekomendasi beli atau jual suatu saham. Jadi di sini saya hanya pure ya, men-sharingkan temuan-temuan yang saya temukan menarik. Bagus kalau teman-teman dapat insight, tapi buat beli atau jual suatu saham, teman-teman tetap harus ngerjain PR-nya sendiri ya, atau do your own research. Oke, jadi itu tadi hasil sharing analisa fundamental dan valuasi saham GJTL versi saya. Nah, buat teman-teman yang tertarik sama file Excel RDV-nya, sekarang RDV ada dua versi ya. RDV Basic yang lebih terjangkau, dan RDV Plus ini yang lebih lengkap dan premium. Saat ini sudah ada 790-an emiten yang rilis laporan keuangannya,
Dulu saya ciptain RDV ini buat pemakaian pribadi, tapi ternyata banyak juga nih teman-teman yang berminat, jadi saya buatkan versi buat teman-temannya. Daripada buka satu-satu laporan keuangan, di sini udah lengkap, all-in-one tinggal ketik kode sahamnya aja. Nah, buat teman-teman yang tertarik pesen, bakal dapat free update nih, berkala minimal 1 kali setiap minggunya sampai lengkap data 800-an plus laporan keuangan kuartal 3 emitennya. Teman-teman juga boleh coba file sampelnya dulu, gratis ya. Jadi kalau cocok, bisa langsung pesen aja. Boleh DM atau email saya, panggil aja, Bang, Mas, Bro, bebas ya. Mau minta file sampel RDV-nya dong? Nanti bakal dibantu sama tim saya buat file sampelnya. Info lebih lengkapnya lagi soal paket dan harga bisa langsung DM IG saya atau cek highlight-nya di sini ya. Nah, gimana nih teman-teman setelah dengan analisa tadi, seberapa setuju dengan analisa saya yang tadi? Atau ada yang punya pendapat lain? Boleh banget nih tulis di kolom komentar biar bisa kita diskusin lebih lanjut lagi. Suka video seperti ini? Jangan lupa di like dan bagikan ke teman-teman investor lainnya ya, supaya makin jago invest sahamnya. Sampai jumpa di video berikutnya.